Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Abiyu, NPM 18043010045. Jadi di sini aku bakal ngejelasin materi pertemuan ketiga, yaitu perumusan masalah penelitian. Dalam sebuah penelitian pasti ada salah satu permasalahan atau suatu fenomena yang nanti akan diangkat dan diteliti oleh seorang peneliti. Biasanya, seorang peneliti itu akan mempelajari lebih dalam lagi atau menggali lebih dalam dan menyelesaikan permasalahan yang telah ia angkat. Masalah penelitian nantinya akan dirumuskan jadi berupa pertanyaan-pertanyaan, tapi ada syaratnya. Yang pertama, adanya ketersediaan data. Yang kedua, data yang diperoleh melalui metode ilmiah. Yang ketiga, memiliki orisinalitas ide. Dan yang keempat adalah berguna untuk menambah ilmu pengetahuan. Yang kelima, mengangkat isu kontroversial dan unik. Dan yang terakhir, harus memiliki jawaban dan juga dapat segera dipecahkan. Itu tadi syaratnya. Nah, aku di sini bakal ngejelasin syarat pertama tadi, yaitu adanya ketersediaan data. Ketersediaan data ini berguna untuk menjawab masalah penelitian yang sudah atau yang akan kamu angkat. Jadi ketersediaan data, kalau kamu mau menulis penelitian, kalau kamu mau ngadain penelitian, pastikan harus ada data yang ada. Kalau nggak ada data yang bisa diambil, kamu nggak akan bisa untuk menulis penelitian atau meneliti apapun itu, karena ketersediaan data itu pastinya akan dibutuhkan dan sangat penting. Yang kedua yaitu data yang diperoleh. Biasanya tuh ketersediaan data itu data yang diperoleh dari metode ilmiah yang dilakukan. Jadi seperti hanya kalau kita melakukan wawancara, kita melakukan FGD atau forum group discussion, kita melakukan observasi langsung, kita melakukan penyebaran kuesioner dan lain sebagainya. Nah, selain itu dalam penelitian itu harus memiliki orisinalitas ide atau gagasan. Jadi itu sangat penting juga guys, buat agar nggak dikira kita copy paste dari daftar pustaka yang udah kita buat referensi. Karena kalau ketahuan kalau kita copy paste, namanya bukan penelitian kita, bukan dari ide kita sendiri-sendiri. Nah, ada juga syaratnya tuh berguna bagi ilmu pengetahuan. Jadi gunanya kamu menulis penelitian itu kan nanti akan dibaca oleh orang-orang. Nah, kenapa sih berguna bagi ilmu pengetahuan? Agar seorang pembaca tadi mendapat atau menambah ilmu. Jadi setelah membaca dia akan mendapatkan ilmu, dapat pengetahuan baru tentang masalah atau fenomena yang telah kita angkat. Nah, ada juga menyangkut isu-isu kontroversial atau yang sedang hangat dibicarakan. Jadi, apabila kita meneliti menggunakan judul penelitian yang terkait isu-isu sekarang ini atau berita yang sedang hangat dibicarakan sekarang ini, contohnya seperti pandemi COVID-19. Nah, pandemi COVID-19 ini kan itu kan lagi booming-boomingnya, lagi hype-hypenya dibicarakan oleh masyarakat dan sedang terjadi. Nah, apabila kita melakukan penelitian saat ini tentang pandemi COVID-19 ini, sangat boleh, dan kita ketersediaan datanya itu pasti akan banyak dan kita tidak susah dalam mencari data. Nah, selain itu tadi yang hangat dibicarakan, bisa saja kamu mengangkat suatu peristiwa atau suatu permasalahan atau suatu fenomena yang unik. Yang terakhir ada masalah penelitian itu harus dapat dijawab dan diselesaikan segera. Ya dong, masa kamu nulis masalah rumusan masalahnya tetapi kamu nggak bisa jawab, sama aja itu
nggak bisa jadi disebut penelitian. Jadi dalam perumusan masalah penelitian ada jenis-jenis pertanyaan penelitian. Yang pertama ada pertanyaan deskriptif, ada pertanyaan eksploratif, dan ada pertanyaan eksplanatif. Nah, pertanyaan deskriptif itu apa sih? Pertanyaan deskriptif yaitu pertanyaan yang bersifat mendeskripsikan suatu fenomena atau suatu permasalahan yang telah kita angkat dalam sebuah penelitian. Pertanyaan deskriptif ini biasanya menggunakan kata tanya apa, dan pertanyaan deskriptif ini cocoknya itu ke penelitian kualitatif. Yang kedua, pertanyaan eksploratif. Apa sih itu pertanyaan eksploratif? Jadi, pertanyaan eksploratif itu pertanyaan yang merujuk lebih dalam, lebih mengeksplor agar data yang didapat itu juga banyak. Biasanya eksploratif itu menggunakan kata tanya bagaimana. Jadi misalnya kalau kita tanya bagaimana ini bisa terjadi, bagaimana prosesnya, pasti itu akan secara detail dan secara mendalam. Yang ketiga itu pertanyaan eksplanatif. Pertanyaan eksplanatif yaitu untuk menjelaskan pola-pola yang terjadi terkait dengan fenomena yang dikaji atau diangkat. Jadi selain itu ada jenis-jenis pertanyaan penelitian menurut Klein. Yang pertama ada pertanyaan deskriptif, pertanyaan relasional, sama pertanyaan kausal. Nah, tadi kan pertanyaan deskriptif udah aku singgung kan, udah aku bahas. Jadi, pertanyaan relasional itu apa sih? Jadi, pertanyaan relasional yaitu pertanyaan yang menyatakan hubungan. Pasti bingung kan menyatakan hubungan itu yang seperti apa? Ya, ini aku akan beri contohnya. Jadi, contoh dari pertanyaan relasional yaitu pengaruh fasilitas gedung FISIP terhadap efektivitas belajar mahasiswa ilmu komunikasi di UPN Veteran Jawa Timur. Itu kan ada hubungannya sih, Rek. Kayak misalnya jadi itu ada hubungannya antara fasilitas di gedung FISIP sama efektivitas belajar mahasiswa. Apabila fasilitasnya itu oke, mewadai, pasti mahasiswa belajarnya akan efektif kan, akan nyaman, merasa tenang, dapat konsentrasi, dapat menerima materi dengan baik. Nah, apabila itu sebaliknya, kalau fasilitas gedungnya itu jelek, itu pasti akan mempengaruhi efektivitas belajar mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur, khususnya jurusan ilmu komunikasi tadi. Nah, yang terakhir ada pertanyaan kausal. Itu pertanyaan yang menyatakan sebab akibat. Itu biasanya sih pertanyaan kausal itu menggunakan kata tanya bagaimana. Contohnya, bagaimana pengaruh pemberitaan COVID-19 terhadap kecemasan mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur. Jadi kan sebabnya itu pemberitaan COVID-19 mengakibatkan kecemasan pada mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur. Seperti itu yang kausal, sebab akibat pokoknya menimbulkan sebab akibat. Jadi sekarang kita masuk ke perumusan masalah penelitian. Jadi perumusan masalah yaitu itu kedudukannya sangat penting, Rek. Biasanya perumusan masalah itu ditulis sesudah latar belakang masalah. Nah, rumusan masalahnya sendiri itu biasanya diturunkan berdasarkan latar belakang masalah yang sudah ada atau yang sudah kita tulis. Itu rumusan masalahnya itu berupa pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan kita jawab berdasarkan data yang sudah kita dapat yang tadi itu melalui seperti FGD, observasi langsung, wawancara, atau penyebaran kuesioner. Oke, sekarang kita masuk ke model rumusan masalah penelitian. Jadi, dalam model rumusan masalah penelitian ini ada beberapa model.
Yang pertama ada kualitatif deskriptif, yang kedua ada komparatif, dan yang ketiga ada asosiatif. Di sini Abi bakal ngejelasin semuanya beserta pemberian contoh-contohnya. Dan juga Abi di sini memberikan contoh dengan menggunakan judul pengaruh produktivitas kerja humas terhadap pembentukan citra di EK-UPN Radio Surabaya. Jadi yang pertama yaitu deskriptif kualitatif atau kualitatif deskriptif. Itu biasanya bersifat mengeksplor yang lebih jauh lagi. Jadi seorang peneliti harus mengeksplor suatu permasalahan yang sudah diangkat lebih luas lagi. Contohnya misalnya gini, seberapa tinggi pengaruh produktivitas kerja humas terhadap pembentukan citra di EK-UPN Radio. Jadi kan misalnya seberapa tinggi. Jadi seberapa tinggi sih si humasnya, produktivitas si humas EK-UPN Radio dalam menciptakan citra yang positif di mata orang-orang. Jadi misal ternyata 80%, ternyata udah mencapai 90%, oh ternyata udah hampir mau 100%. Jadi menghitungnya seperti itu kalau yang kualitatif deskriptif hasilnya nanti. Nah yang kedua ada komparatif. Komparatif itu sifatnya membandingkan. Contohnya aku pakai ini sih, kasus yang Oreo, perusahaan Oreo. Contohnya, adakah perbedaan produktivitas kerja bagian humas dan karyawan terhadap membangun citra di perusahaan Oreo Surabaya? Itu kan jadi ada perbandingan antara produktivitas kerjanya bagian humas sama karyawan. Apakah lebih bagus si humasnya atau si karyawannya? Dan yang ketiga ada asosiatif. Asosiatif ini ada 3 hubungan. Yang pertama hubungan simetris, yang kedua hubungan kausal, yang ketiga hubungan timbal balik atau interaktif. Nah, jadi asosiatif itu merupakan suatu pertanyaan penelitian yang bersifat yang pertama simetris, yang kedua kausal, dan yang terakhir hubungan timbal balik atau interaktif. Seperti tadi yang Abi udah bilang kan. Jadi yang pertama tadi asosiatif hubungan simetris, itu contohnya seperti gini. Adakah hubungan produktivitas kerja humas terhadap pembentukan citra di EK-UPN Radio Surabaya? Ada nggak sih hubungannya antara itu? Kayak gitu nanti. Nah yang kedua ada asosiatif hubungan kausal, yaitu kayak gini contohnya. Seberapa besar pengaruh produktivitas kerja humas terhadap pembentukan citra di EK-UPN Radio? Jadi jawabannya tuh kayak, pertanyaannya tuh kayak seberapa besar sih pengaruhnya, kayak gitu. Nah ada juga selain itu ada yang kayak gini. Adakah pengaruh produktivitas kerja humas terhadap pembentukan citra di EK-UPN Radio Surabaya? Ada nggak pengaruhnya? Dan yang ketiga atau yang terakhir, asosiatif hubungan timbal balik atau interaktif. Di sini hubungan yang saling memengaruhi. Jadi dalam hubungan ini tidak diketahui variabel bebas maupun variabel terikatnya. Contohnya hubungan antara produktivitas kerja humas terhadap pembentukan citra di EK-UPN Radio Surabaya. Jadi itu ada hubungannya, produktivitas kerja humas itu bakal memengaruhi pembentukan citra di EK-UPN Radio. Ini semisal kalau produktivitas humasnya radio itu produktif sekali dalam bekerja, pasti memengaruhi pembentukan citra, dan citranya pasti akan terpengaruhi positif juga, akan baik, dan begitupun sebaliknya. Oke guys, jadi inilah review yang udah Abi buat tentang pertemuan ketiga, yaitu perumusan masalah penelitian. Abi berharap semoga video ini dapat membantu kamu untuk lebih memahami materi perumusan masalah penelitian.
Dan Abi sendiri mau minta maaf jika ada salah kata, salah perbuatan, ataupun dalam video ini terdapat kekurangan. Mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.